Ustazah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita kembali dapat melanjutkan pembelajaran kita. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, anak-anak ustazah kelas 10 semuanya sehat? Ini baru sedikit ya yang bergabung. Baru 12 orang. Mana nih yang lain? Ya, 13. orang. 16. Sedikit sekali. Lina tadi berapa, Lin? Anaknya? Berapa? 30. Separuh lah ya kan. Ya, mana yang lain ini? Baru 16 anak. Ya, anak-anak ustazah. Ini mana nutupnya? Ini ya. Kok ini sih? Zoom besar. Ustazah lupa ingat. Balikkannya. Zoom Ini, besar. ini tadi ya. Ini kan? Ya, baru 18 ya. Ya, anak-anak ustazah, kemarin materi kita itu apa? Senam ya. Senam lantai, Zah. Senam lantai. Alah. Senam lantai. Senam lantai apa senam ritmik kemarin? Senam ritmik ya. Ya, ini ya, senam irama. Ya, senam ritmik atau senam irama. Ini kemarin pengertiannya dicatat ya. Ya, kita lihat ya senam. Di sini pengertiannya ada gerakan senam yang dilakukan dengan irama atau musik atau aktivitas gerak yang dilakukan secara berirama. Jadi sebenarnya anak-anak ustazah, untuk senam ini tidak harus dengan musik. Jadi bisa kita lakukan tanpa musik ya. Nah, kita karang sendiri gerakannya juga bisa. Ya, jadi kita tidak harus dengan musik karena kita tahu bahwa musik itu juga dilarang ya dalam syariat Islam. Jadi untuk pelajaran olahraga ya anak-anak ustazah tetap kita harus tidak bertentangan dengan syariat Islam tentunya ya anak-anak ustazah. Jadi siapa saja boleh melakukan senam ya, tentunya harus ya memperhatikan syariat Islam. Kalau di sini ya, jika di sini menggunakan musik katanya kita tidak usah pakai musik ya. Jadi kita cukup pakai hitungan saja ya. Nah, karena di sini juga dikatakan ya irama yang dimaksud dapat berupa musik, hitungan atau ketukannya. Jadi nggak harus juga pakai musik walaupun katanya ya senam irama ya.
Jadi irama itu enggak selalu identik dengan musik ya anak-anak ustazah, jadi bisa dengan hitungan atau ketukan ya. Jadi senam ritmik ini ya dikembangkan dari senam irama sehingga dapat ya dipertandingkan. Jadi kalau dalam olahraga juga ada pertandingan ya, pertandingan senam. Nah, dan senam yang kita ketahui ini sangat banyak ya, senamnya sangat banyak. Ya, senam aerobik juga ada, senam lantai ya, ada juga senam kebugaran jasmani. Ya, jenisnya banyak. Jadi, keserasian gerakan dengan irama musik menghasilkan gerakan-gerakan tubuh dan gerakan alat yang indah. Ya, jadi senam itu juga bisa menggunakan alat ya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini anak-anak ustazah, kita lihat materinya ya. Langsung pada alat yang digunakan dalam senam ritmik ya, senam ritmik sportif ya. Ada alatnya berupa bola. Nah, jadi bisa berupa bola ya. Pernah lihat orang senam menggunakan bola? Pernah nggak? Enggak, Zah. Enggak. Ah, Ya, jadi dia bergerak tapi sambil memutar-mutar bola di tangannya, ya menggelindingkan di lengannya, tapi dia sambil bergerak, melompat, ya berdiri, jongkok. Nah, itu ada ya senam seperti itu. Dan dia sudah mahir menggunakan bola tersebut tanpa jatuh. Dia melakukan gerak berlari kecil, melompat, jongkok, berdiri, segala macam bentuk gerakan dia lakukan ya sambil memainkan bola tersebut di tangannya. Dia gelindingkan ke tangannya, ke kepalanya, ke tengkuknya. Ya, kembali lagi dia putar-putar dengan kedua tangannya bola tadi ya. Jadi bola itu yang gampang dipegang oleh kedua telapak tangannya ya. Jadi bolanya tidak besar. Jadi bola yang mudah ya dia pegang dengan kedua tangannya, tidak terlalu besar hingga mudah dia gerakkan kemanapun bola tersebut ya. Jadi ada senam yang seperti itu. Kemudian senam pakai pita, pernah lihat? Senam menggunakan pita. Ya, ini kadang senam mungkin kita lihat apa ya, balet ya. Balet itu kadang kan ada yang tanpa menggunakan pita, ada yang pakai pita ya. Nah, sambil bergerak dia melakukan ya akrobat juga ya, salto di atas, kemudian berdiri, lari, melompat, kemudian melakukan apa ya, split di udara ya. Tahu split kan? Kakinya itu melebar di udara, ya kan? Melebar di udara. Nah, sambil memainkan pita, berdiri, berputar, macam-macam lah ya bentuknya ya. Untuk penari balik tersebut. Jadi tentunya kenapa bisa seperti itu? Karena mahir ya. Kemudian lagi ada yang menggunakan tali ya, senam menggunakan tali itu bagaimana? Ada yang pernah lihat? Nah, ini mungkin kita nggak pernah lihat ya, senam menggunakan tali. Kalau tidak salah ada cabang atletik seperti itu ya. Dia melakukan senam itu di atas tali. Ya, saja kurang jelas apa nama bentuk olahraganya itu ya. Tapi yang pernah Ustazah lihat itu bagaimana di atas tali dia melakukan ya semacam akrobatik juga ya. Di atas tali itu dia sambil berjalan, kemudian melompat kecil. Nah, seperti itu ya di atas tali. Nah, tentu itu adalah atletik yang sudah mahir ya dalam melakukan senam ya. Nah, ada lagi dengan simpai. Simpai ini juga berupa alat sama dengan gada ya. Yang kalau tidak salah ini terbuat dari kayu ya, anak-anak ustazah. Nah, jadi banyak sekali ya alat-alat yang dapat digunakan dalam melakukan senam ya. Dalam melakukan senam. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, anak ustazah seterusnya ya kita lihat ya. Di sini lebih condong pada
lebih condong pada gerakan ya, gerakan senam. Kita lihat di sini ada aktivitas pembelajaran variasi gerakan, keterampilan ya, senam, ritmik ya, gerak ritmik. Nah, ini anak usaha bisa baca nanti ya. Nah, bentuk gerakannya seperti ini ya. Tentunya diawali dengan gerakan apa? Gerakan kaki kiri, kaki depan, kemudian gerakan ayunan lengan. Nah, materinya seperti ini ya. Nah, ini ustazah perlihatkan saja dulu ya bentuk-bentuk ya gambarnya. Dan materinya sangat sedikit anak ustazah, jadi kita mungkin nggak terlalu lama ya di materi senam ini karena memang materinya sedikit ya. Nanti jika memungkinkan ustazah akan coba cari ya video pembelajaran tentang senam, dan itu juga harus dipilih-pilih dulu ya, mungkin dari segi apa, pakaian ya, pakaian juga kita lihat ya, karena banyak sekali video pembelajaran tentang senam ya, itu pakainya kadang bagaimana ya, kurang pas kita lihat ya. Yang anak ustazah mungkin sendiri bisa lihat ya, misalnya anak ustazah cari video pembelajaran senam misalnya, pakainya banyak yang kurang pas ya, karena ya seperti itu yang diketahui, yang dipahami oleh banyak orang ya, bahwa senam itu pakainya harus ketat, kemudian ya mengumbar aurat, banyak seperti itu ya anak ustazah. Jadi kita harus pilih-pilih video pembelajarannya. Ada yang mereka ya merasa nampak-nampak seperti itu auratnya tidak masalah. Nah, itu yang tidak benar ya. Tidak harus ya, nggak usah lah, kalau memang nggak ada yang bisa kita lihat dari situ ya sudahlah, kita tidak usah ya kita cari ya yang menampak-nampakkan aurat seperti itu bentuk video pembelajarannya. Jadi harus kita sortir ya anak-anak ustazah. Nah, jadi untuk senam ini insya Allah nggak ada masalah ya anak-anak ustazah ya, nggak ada yang sulit ya. Nah, di sini ada rangkuman, nanti ini anak ustazah ya, ini pun anak ustazah rangkumkan untuk sebagai catatan, sudah cukup ya. Ya. Ini rangkuman. Nah, ini ya. Enggak ada, Zat. Loh, masya. Hah? Itu aja, Zat. Gambar 3 orang nari. Kok nggak nampak? Ini rangkuman, nggak nampak ya? Diem aja layarnya. Sebentar ya. Baby, coba sini bentar. Ini kok nggak mau balik? Ustazah mau nunjukin yang ini. Ini kok ini aja? Enggak, maksud saja kan tadi kan ustazah jalankan ini. Kok nggak mau dia di share screen? Yang ini apa yang ini sih? Tadi yang ini. Ini. Terus kok nggak ini ya? Kok nggak jalan? Tadi soalnya nggak ngelek si laptopnya. Iya. Yang ini sudah. Iya, itu aja yang terlihat sama anak-anak. Jadi ini juga. Sekarang yang mau dilihat ini. Aja ini kan, jadi kalau digeser ke atas tampilannya ini. Coba ngerti? Coba. Ini yang tampilannya. Iya. Kalau Enggak digeser, kan jadi kayak gini dia. Tadi itu kan masih gambar di atas loh. Gimana ya, sudah nggak ngerti ya. Cok ini. Ini bisa nggak dilihat apa yang di sini? Ini apa? Ini zoom. Ini kan tadi. Ini kelihatan. Sebentar ya anak ustazah. Kayaknya ada sedikit kesalahan. Nggak bisa dibuka. Yang sudah terbuka sebenarnya itu tadi. Cok geser ini. Cok, ini kan.
Kok nggak Nggak bisa bisa? digeser. Kenapa? Enggak panggil dulu ya. Siapa? Habis waktunya nih. Cahaya ngerti nih. Kak Nana ada. Coba sini dulu Kak Nana. Awak lupa ingat masih Kak Nana. Nah, Share dulu. stop share. Share lagi. Nah. Ini kan. Udah, nampak? Nampak no saja. Ustazah geser-geser gini nampak? Nampak ya. Nah, ini rangkuman yang ini ya. Nah, rangkuman ini yang anak ustazah pindahkan ke buku catatan untuk materi senam. Ya, anak ustazah. Ya, insya Allah materi senam ini tidak sulit, ya, mudah ya. Ya, baik selanjutnya di sini ya materinya hanya ini aja dia untuk senam karena memang di situ harus ada praktek dia anak ustazah. Ya. Ke atas sedikit lah. Nah, ya, dia kan. Tadi kan ini ya. Ini kan gambar ini tadi ya kan. Nah, ini kan gambarnya tadi kan. Iya, Zah. Nah, jadi ini memang gerakan apa? Gerakan ayunan lengan, kaki, seperti itu aja dia, ke kiri, ke kanan. Nah, kalau kita tadi tatap muka mungkin ya kita akan bisa melakukan ini semua ya. Kita lakukan bersama, kita karang gerakan bersama. Nah, jadi dia materinya cuma sedikit ini. Ya, nak saja. Jadi untuk materi senam ini saja bilang, nah, ini saja yang perlu dicatatkan ke buku catatan ya sebagai bahan kalian ya, sedikit untuk dibaca-baca ya. Nah, adapun untuk prakteknya ya nanti kita coba cari ya yang sesuai dengan pembelajaran kita ini dan ya yang memungkinkan lah ya untuk kita tampilkan di sini. Kita lihat ya, sekedar kita tahu beginilah ya salah satu bentuk gerakan senam. Dan jikapun anak ustazah sebenarnya bisa juga menggunakan internet ya, melihat-lihat yang lain ya. Seperti ustazah bilang tadi, tapi harus dipilih-pilih ya anak ustazah ya. Yang jelas ini bentuk gerakan senam kebugaran jasmani yang kita lihat, tidak senam aerobik ya. Karena kalau senam aerobik itu gerakannya bagaimana? Bebas ya, bercampur dengan tarian seperti itu ya, selain senam tarian. Nah, seperti itu. Jadi tidak senam aerobik, tapi senam kebugaran jasmani karena dia gerakan apa itu? Dia gerakan kaki ya kan, kepala, lengan, bahu. Nah, seperti itu dia. Kalau aerobik ini dia campur tarian, gerakannya juga lebih kompleks. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk senam? Kan nggak ada ya, karena ustazah juga tadi pilih-pilih ya videonya, belum ada ketemu yang cocok ya untuk kita lihatkan. Insyaallah mungkin jika tidak ada halangan di minggu depan. Nah, materi selanjutnya itu adalah tentang senam ya. Kita lanjut sedikit ya. Maksud ustazah tentang renang ya. Renang. Nah, kita lihat nanti ini sejarah renang ya anak ustazah. Jadi untuk di bab selanjutnya ini ya renang. Nah, renang juga ya. Ini juga tentunya banyak tampilan-tampilan. Kalau kita lihat juga video pembelajarannya, tentunya bagaimana video pembelajarannya? Praktek renang. Ya, harus dipilih-pilih juga ya. Yang memang pakainya menutup aurat ya. Setidaknya pakai lengan panjang, celana panjang seperti itu. Ada yang seperti itu. Misalnya video kita lihat di internet yang sesopan itu pakainya. Ada nggak orang berenang kayak gitu? Nggak ada, Zah. Ada ya, susah ya kita cari ya. Makanya mungkin kita ya saja bilang kita ya kesulitan lah ya untuk menampilkan di sini dengan pakaian-pakaian yang seperti itu, karena pada umumnya semua orang memahami bahwa renang itu pakaiannya harus ya, mereka tidak lagi memikirkan kalau itu misalnya menampakkan aurat. Nah, itu tidak masalah sama mereka, sudah biasa seperti itu. Padahal kita tetap harus mengetahui sekalipun renang itu adalah olahraga yang sunnah yang dianjurkan oleh
Rasulullah SAW, ya, tapi kita tetap tidak boleh meninggalkan yang melanggar syariat, ya, terutama pakaiannya, ya. Jadi kalau orang umum itu tidak masalah kalau renang itu pakainya seperti itu. Mereka menganggap itu sudah biasa, ya. Kalau ditanya muslim. Nah, tapi pakainya seperti itu, ya, mereka merasa sudah tuntutan profesi mereka sebagai atlet, ya, walaupun mereka muslim, mereka siap dengan itu semua, kan gitu kan. Tapi tetap kita yang berdiri di atas sunnah, ya, yang lebih menekankan agama, nah, kita tidak boleh mengikuti hal-hal tersebut yang memang bertentangan dengan syariat Islam, ya, anak-anak saja. Jadi jika memang kita tidak bisa, ya, melihat video pembelajaran tersebut, ya, secara jelas dan nyata, ya, minimal, ya, kita teorinya tahu gitu, ya, untuk kita sendiri kita praktekkan, ya. Nah, kalau untuk kita sendiri kita tahu, ya, menjaga batasannya, ya, mana yang aman, ya, dalam berpakaian tentunya. Bahkan sekarang kalau kita dilihat banyak nggak di pasar itu menjual pakaian renang muslimah, ada, ya, bahkan ada jilbabnya juga gitu. Dan tentunya renangnya juga tidak ikhtilat, ya, sesama akhwat, nah, seperti itu, ya, sesama akhwat, jadi tidak masalah seperti itu. Dan pakainya juga masih ketutup semua, setidaknya lengan panjang, celananya panjang, ya kan, ada tutup kepalanya juga gitu. Jadi tidak terbuka-buka, ya, seperti pakaian renang kebanyakan orang, ya, dan itu pun terpisah, ya, tempatnya terpisah. Nah, itu kalau kita sendiri atau dengan keluarga, ya, dengan mahram, ya, untuk melakukan renang, ya, anak ustazah, sekalipun dengan keluarga kita jadi tidak terbuka seperti itu dia, ya. Jadi kita tahu batasannya. Nah, setidaknya ini kita pelajari dulu adalah tentang apa? Teorinya, ya, teori renang, ya, anak ustazah. Jadi di sini renang yang dibahas ada berapa? Ada dua, renang gaya bebas dan renang gaya punggung. Nah, di sini ada peta konsep, ya. Jadi renang gaya bebas ini dilihat dari apa? Mulai dari gerakan kaki, kemudian ayunan lengan, kemudian cara pengambilan napas dan koordinasi, ya. Afwan tadi saja bilang 2, ya 3, ya. Satu lagi renang gaya dada, ya, renang gaya dada. Nah, jadi ketiga renang ini gerakannya berbeda, ya, cara melakukannya berbeda. Nanti kita bahas satu per satu.